Mungkin kita tidak akan temui lagi Ramadan tahun depan. Sekarang ini Ramadan yang sekarang ini, jadikan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Umur siapa yang tahu? Misal, kita ini nggak pernah ngunjungin orang tua. Ramadan saatnya. Barangkali silaturahim kita dengan orang tua di bulan Ramadan ini menjadi amal soleh terbaik kita dalam kehidupan kita. Takon, Talaki Online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Bus dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ketemu lagi nih di segmen Talaki Online atau Takon, tentunya bersama guru kita Ustadz Abdullah Rifki. Ini kita kira-kira siang hari ini kita mau jagungan apa ya? Kita mulai langsung ya Mas ya? Langsung Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Bus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini dapat kembali berjumpa. Kita akan menekankan bahwa Ramadan itu spesial, makanya kita harus mensikapinya dengan spesial. Jadi jangan sampai Ramadan yang lewat begitu saja, Ramadan kita jalani, namun tidak ada bekas dalam hati. Jangan sampai Ramadan yang kita jalani ini hanya sekedar rutinitas tanpa ada bekas. Gitu. Biar nggak gitu-gitu Betul. aja gitu. Makanya kita harus benar-benar antusias menyambutnya. Yes. Dan dicontohkan oleh para salaf dulu, disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali, para salaf itu yad'una sittata ashhurin qabla Ramadan an yuballighahum Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah berdoa kepada Allah minta agar dipertemukan bulan Ramadan. Ini kan bentuk antusiasme yang luar biasa. Bahkan kemudian setelahnya mereka berdoa setelah Ramadan, lamanya 6 bulan, mereka berdoa agar amalan mereka diterima. Jadi mereka tidak pede ya, kemudian Ramadan selesai, pasti diterima, enggak. Makanya mereka 6 bulan berdoa agar amalannya diterima. Padahal ini istilahnya sekali bersalafus soleh nih ya, Seth, iya. Masih mempersiapkan. Iya betul. Nah, kita lebih butuh tentu saja tentang itu ya. Dan memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada rahmat Allah, fadilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan, maka kita seharusnya bahagia menyambutnya. Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah dan karunia dari Allah, seharusnya mereka itu falyafrahu, harusnya mereka berbahagia. Jadi senang, bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya ini berbanding lurus. Apabila seseorang semakin antusias, semakin mengagungkan bulan Ramadan, maka taufik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya semakin tinggi. Berbeda dengan orang yang biasa saja. Tidak mensikapi Ramadan dengan istimewa, tidak mengagungkannya, tidak menspesialkannya. Akhirnya dia akan menjalani Ramadan dengan biasa saja. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Makanya kita pernah dengar ya, ada seorang sahabat mengatakan Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Dan kondisi kedermawannya Rasul SAW itu paling dermawan ketika bulan Ramadan. Bahkan sampai disebutkan seperti angin yang berhembus kedermawannya Rasul itu di bulan Ramadan. Nah, kita tahu angin ya, angin itu ketika berhembus itu kan menerpa siapapun. Sempat kita sempat ada istilah yang cukup populer itu angin tidak punya KTP. Makanya semuanya bisa kena ya. Nah, di sini kebaikan Rasul disifati seperti itu. Artinya siapapun kena kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menspesialkan bulan Ramadan. Misal juga Rasul mempelajari Al-Qur'an kembali, mengulang kembali hafalannya, menyetorkan kembali dengan malaikat Jibril. Kapan? Di bulan Ramadan. Ya, karena ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi kulli Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu mengajarkan kembali kepada Rasulullah Al-Qur'an atau Rasulullah mengulangi hafalannya kembali kepada malaikat Jibril kapan terjadi di bulan Ramadan. Dan di tahun beliau wafat, fil 'amil ladzi qubida, di tahun yang beliau wafat, beliau sampai khatam 2 kali. Dan ini menunjukkan Ramadan bulan spesial. Makanya Rasul menspesialkan bulan Ramadan. Ya. Bahkan Rasul mengatakan qad ja'akum Ramadan dalam riwayat Ibnu Majah atau Imam Ahmad dan yang lainnya kalau tidak salah ya. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Rasul mengatakan begitu. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Ketika Rasul mengatakan Ramadan bulan penuh berkah, syahrun mubarak,
Ini menunjukkan bahwasannya amalan yang dikerjakan pada bulan tersebut nilainya lebih dibanding pada amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan yang lain. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Amalan apapun. Double. Matikel-tikel. Kalau dengan bahasa Jawanya ya. Misal Rasul mencontohkan umroh. Ya. Kata Rasulullah, fa'inna umratan fi Ramadan. Karena sesungguhnya umroh yang dikerjakan bulan Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Itu pahalanya seperti berhaji bersama Rasul. Padahal kita tahu umroh hukumnya apa? Sunnah. Haji hukumnya wajib. Ya, bagi yang mampu. Namun umroh bisa menyamai pahala haji, bahkan hajinya bersama Rasul. Yang sama itu pahalanya, Ustaz. Pahalanya, bukan hukumnya. Menggantikan Ya, Ustaz, ya. betul, pahalanya. Ya. Misal kemudian umroh, kita tahu orang-orang yang pernah umroh ya. Ya pasti ketika ditanya umroh paling selesai kalau dikerjakan dengan cepat atau dimaksimalkan itu selesai berapa? Mungkin 3 sampai 5 jam selesai. Mungkin 3, 5 atau bahkan mungkin ya 6 jam mungkin selesai. Sementara haji itu bisa sampai 1 pekan baru selesai. Artinya dari durasi saja haji lebih lama. Dari bobot hukum juga haji wajib. Namun ternyata bulan Ramadan, ya, ketika umroh dikerjakan pada bulan Ramadan, ternyata pahalanya menyamai haji. Bahkan hajinya bukan sembarang haji, haji bareng Kanjeng Nabi. Ini kan istimewa. Dan yang menunjukkan amalan yang dikerjakan bulan Ramadan itu nilainya lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Misal lagi contoh malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar kita tahu Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita kalkulasikan seperti mungkin 83 tahunan ya. Jadi artinya ini fasilitas yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang usianya pendek. Kan Rasul mengatakan a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuz dzalik. Jadi au kama qala alaihi salatu wassalam. Umur umatku kata Rasul itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melampaui umur tersebut. Umurnya pendek. Kalau kita bandingkan dengan usianya Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh panjang-panjang. Allah aja mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada umatnya dan hidup bersama umatnya selama 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 dalam Al-Quran. Dan itu pun 950 tahun itu apakah itu usia dakwah atau memang usia beliau? Kalau itu usia dakwah tentu usianya lebih panjang lagi. Ini kalau kita mau bandingkan, misalkan apple to apple begitu ya. Satu kasus, misalkan sama-sama berpuasa 30 hari, ini juga 30 hari setiap tahun. Ini selesai di usia 60, wah ini 60 masih lanjut, bahkan sampai 950 tahun. Jadi kalau dibandingkan, harusnya umatnya Nabi Muhammad duluan masuk surga. Namun tidak begitu. Ya, Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang belakangan datang, namun masuk surga duluan. Kenapa demikian? Ya karena di antaranya ada fasilitas yang Allah berikan melalui Lailatul Qadar. Bayangkan 1 malam pada malam hari itu adalah kok kita beribadah. Ibadah kita nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Kalau kita ketemu 10 Ramadan, 10-10-nya kita dapat Lailatul Qadar. Kita manfaatkan dengan baik, kita beribadah di dalamnya. Kira-kira 830 tahun kita ibadah. Ini kalau 10. Sebenarnya kita sudah kepala 3 ini. Berarti 30-an kali kita ketemu Ramadan. Itu kalau dapat Lailatul Qadar. Makanya amal yang dikerjakan pada bulan Ramadan nilainya lebih. Ada satu kisah, ya, kisah ini seorang sahabat, Thalhah bin Ubaidillah, beliau bermimpi. Sebelum mimpi, ada 2 orang pemuda yang masuk Islam bersamaan. Kemudian kita sebut saja A dan B begitu ya. Si A ini orang yang rajin beribadah. Kemudian dia Islamnya bagus ya. Kemudian bahkan dia ikut peperangan dan terbunuh dalam peperangan tersebut hingga mati syahid. Sementara ada si B, yang B ini tidak begitu rajin ibadah. Dan dia tidak
terbunuh dalam peperangan, dia tidak mati syahid. Namun usianya 1 tahun lebih daripada si A ini. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah itu melihat dalam mimpinya ternyata si B ini yang ibadahnya kurang ini, dia justru lebih duluan masuk surga. Hingga mempersilahkan si A untuk masuk. Dia udah di dalam dulu, masuk. Kemudian Thalhah mau masuk namun ditolak. Kamu belum saatnya, pulang dulu. Hingga Thalhah kemudian terbangun lalu menceritakan kepada para sahabat. Maka para sahabat kemudian heran, kok bisa? Si B masuk surga duluan padahal dia malas-malasan, tidak begitu rajin ibadah. Kemudian dia tidak mati syahid, sementara si A ini rajin plus mati syahid. Maka terjadi kasak-kusuk dan kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kemudian bertanya, min aina dzalika ta'jabun? Au min dzalika ta'jabun? Au kama qala. Kok kalian bisa heran? Kamu herannya kenapa? Kemudian para sahabat menyebutkan, ini si B ini begini ya Rasulullah, dia tidak rajin, kemudian dia tidak mati syahid. Si A rajin dan mati syahid. Kok si B dulu masuk surga? Maka Rasul mengatakan, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Loh, bukankah si B ini usianya lebih panjang 1 tahun dibanding si A? Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan apa? Alaisa qad adraka Ramadan fasama. Bukankah si B ini ketemu Ramadan dan dia berpuasa? Wasalla dan dia bersalat dan sujud. Artinya yang dimention oleh Rasul tentang Ramadan. Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan bahkan kedudukan dua orang tersebut ma baina sama iwat. Kedudukannya di surga itu antara langit dan bumi. Dan ini menunjukkan Ramadan luar biasa. Sampai yang tadi secara logika kayaknya ini masuk surganya belakangan. Namun ternyata dia dapat keutamaan Ramadan, memanfaatkan Ramadan dengan baik, akhirnya dia dulu masuk surga. Makanya kita Ramadan ini jangan kita anggap biasa. Ini kesempatan terbaik untuk jadi baik. Mungkin selama ini kita merasa banyak dosanya. Kita merasa banyak dosa. Kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita merasa tidak pantas masuk surga. Ada yang pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena merasa saking banyak dosanya. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan hambanya setiap malam dari neraka. Ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap malam Ramadan. Iya. Kalau kita pernah dengar hadis atau yang sering disampaikan oleh khotib 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari terakhir adalah itkun minan nar ya. Meskipun hadis ini sanadnya dipertanyakan apakah sahih atau tidak, namun ada satu hadis yang justru mengatakan, Rasul mengatakan penghapusan atau itkun minan nar, penghapusan nama-nama penduduk neraka itu terjadi setiap malam. Rasul mengatakan walillahi utaqa'u minan nar. Allah itu mempunyai nama-nama yang dibebaskan dari neraka. Wadzalika fi kulli lail, dan itu terjadi setiap malam. Artinya begini, orang yang misalkan hari pertama, malam pertama Ramadan, dia tidak maksimal ibadahnya. Kata-katanya juga masih mulutnya belum terjaga. Puasanya juga gak maksimal, matanya belum terjaga. Dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Masih ada kesempatan hari kedua. Hari kedua dia masih seperti itu, seperti hari pertama, masih ada kesempatan di hari yang ketiga. Hari ketiga ternyata belum maksimal juga. Ramadan belum dia manfaatkan dengan baik. Belum bisa membuat dia jadi baik. Akhirnya masih ada kesempatan yang keempat. Dan itu terjadi selama 30 hari. Makanya ketika ada orang lewat bulan Ramadan sampai selesai, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang celaka. Bayangkan kesempatan dibuka sedemikian lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dia tidak dapat, itu kan wajar kalau dia mendapatkan kecelakaan. Makanya Rasul suatu ketika pernah naik di tangga mimbar, dan itu ada 3 tangga. Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Maka kemudian para sahabat itu bertanya, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa yang terjadi wahai Rasul? Rasul mengatakan, falamma raqaitu ad-darajatal ula. Ketika aku naik di tangga yang pertama, ja'ani Jibril, maka Jibril datang kepadaku. Faqala, Jibril berdoa kepada Allah.
syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka bagi seorang hamba yang melewati Ramadan. Dia mendapati Ramadan sampai selesai dan ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka bagi orang seperti itu. Maka Rasul mengatakan amin. Bayangkan, bayangkan 30 hari kesempatan terbuka lebar untuk terbebas dari neraka, untuk diampuni oleh Allah, untuk masuk surga. Kok nggak dimanfaatkan? Terus ngapain aja, Mbak? Ngapain aja? Makanya jangan jadikan Ramadan itu biasa saja. Ini kesempatan terbaik untuk berubah menjadi baik. Kalau bulan Ramadan kesempatan terbaik, ya, kita tidak bisa menjadi baik, terus kapan lagi? Kalau puluhan kali kita ketemu Ramadan belum bisa merubah jadi lebih baik, terus berapa kali kita butuhkan? Berapa kali lagi kita butuh Ramadan sehingga kita bisa jadi baik? Apalagi kita juga terbatas ya, Ustaz. Usia kita terbatas. Misal bulan Ramadan Syahrul Quran, orang-orang semuanya tergerak baca Quran. Kalau di bulan Ramadan Syahrul Quran, ya, kita tidak bisa membuka Al-Quran, belum mampu menggerakkan hati kita untuk mempelajari Al-Quran, terus kapan lagi? Makanya kesempatan ini, subhanallah, mungkin kita tidak akan temui lagi Ramadan tahun depan. Sekarang ini Ramadan yang sekarang ini, jadikan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Karena umur siapa yang tahu? Ya. Jadi kalau kita mau sedikit merenung, ya, dosa kita itu banyak. Ya. Dosa kita itu banyak dan semuanya tercatat. Sementara amalan kita sedikit, belum tentu diterima. Dan usia kita pendek. Ini 3 kalimat ini harusnya menggugah diri kita. Ya udah, amal soleh kita dikit, belum tentu diterima. Dosa kita banyak, semua tercatat. Tidak ada yang terluput. Dan usia kita pendek. Alasan apa lagi kita tidak memanfaatkan Ramadan? Ya, barangkali itu dulu Mas Arif, ya, untuk menggugah semangat kita untuk memanfaatkan Ramadan. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, ini semangatnya dari Ustaz nyampe gitu ya. Masya Allah. Kalau saya pribadi sedikit membayangkan Ustaz tadi, apa yang disampaikan Ustaz adalah kita ini dari berbagai sisi menjadi makhluk yang mulia sebetulnya Ustaz, ya. Diciptakan sebagai manusia itu dibanding makhluk yang lain adalah yang paling sempurna. Kemudian udah jadi manusia, udah jadi umatnya Nabi Muhammad gitu kan. Kemudian ditambah kita ada bulan yang tadi sampaikan Ustaz, ada Ramadan dengan segala bentuk kelebihan-kelebihannya. Ditambah kita punya senjata Al-Qur'an yang bisa kita ini kan kita baca berulang-ulang gitu ya Ustaz, ya. Mau ngapain lagi nih, tidak dimaksimalkan kan gitu. Alasannya apa lagi tuh? Gitu ya, Masya Allah. Ya, semoga semangat dari Ustaz ini menjadi motivasi untuk kita semua, terutama kami yang masih banyak luput, banyak salah gitu juga ya. Kami gitu ya, itu dan juga menular kepada semua sahabat Bas untuk kita sama-sama yuk gandengan tangan bareng-bareng kita di bulan Ramadan ini kita maksimalkan dalam bentuk amal apapun ya Ustaz, ya. Betul, amal soleh apapun. Baca Quran, sholatnya gitu ya Ustaz, ya. Saya malah jadi pengen nambahin sedikit. Siap, Ustaz. Jadi gini, kan kita tadi bilang ya bahwa Rasul mengatakan Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Artinya seluruh amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan nilainya lebih dari sisi kualitas maupun kuantitas. Makanya barangkali kita selama ini ada hal-hal yang terluput. Misal kita ini nggak pernah ngunjungin orang tua. Masya Allah. Kita mungkin dengan kesibukan kita dengan dunia, kita ini sampai dalam tanda kutip melupakan orang tua. Ramadan saatnya. Selama ini mungkin kita traktir teman-teman, orang tua kita lupakan, bayangkan. Orang tua yang nyuapi kita, melahirkan kita, kapan kita traktir mereka? Kapan? Ramadan saatnya. Bikin event-event kecil, ya buka bersama orang tua, ajak mereka jajan suara. Kita lihat senyumnya, kita nangis nanti. Insyaallah. Madus nih ke saya. Ramadan saatnya, Mas. Ramadan. Penonton ini. Makanya kalau misalkan tidak mampu pulang, minimal telepon. Ramadan saatnya. Barangkali silaturahim kita dengan orang tua di bulan Ramadan ini menjadi amal soleh terbaik kita dalam kehidupan kita. Karena Ramadan, kalau kita lihat ya di hadis yang kita sebutkan tadi, celaka-celaka tadi, amin. Di antara, jadi Rasulullah itu mendoa amin kan 3 kali. Amin yang pertama adalah orang yang melewati Ramadan tidak diampuni. Amin yang kedua apa? Amin yang kedua adalah
ada seseorang yang mereka mendapati kedua orang tuanya, ternyata dia tidak bisa memasukkan ke surga. Artinya kesempatan terbuka lebar untuk berbakti kepada orang tua, yang itu jalan masuk surga paling tengah, ternyata nggak ambil. Bayangkan, ini disandingkan dengan kecelakaan orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan. Sampingnya apa? Orang-orang yang tidak manfaatkan orang tuanya untuk masuk surga. Makanya Ramadan ini amalan apapun coba kita programkan. Telepon orang tua, video call pas sahur, Masya Allah. Video call pas buka bersama, bukan dengan orang tua, kita kapan lagi? Termasuk yang remeh-temeh. Misal kita ngasih THR ke ponakan-ponakan, kan kita sering ya. Amplop, angpau, fitrah itu. Fitrah, kalau istilah kita fitrah. Termasuk itu ngasihnya jangan pas Lebaran, ngasihnya pas Ramadan, nilainya lebih. Sehingga termasuk kita dihitung sedekah di bulan Ramadan dibanding kita sedekah di bulan lain. Ramadan nilainya lebih. Kasih ya tetangga-tetangga atau mungkin ponakan-ponakan kita. Nanti Lebaran kalau mau ngasih lagi silakan. Tapi kita sudah duluan di Ramadan. Ya. Dan itu nilainya lebih. Nyegati pahalanya gitu ya, Set. Nyegati pahalanya. Makanya termasuk kalau membelikan orang tua, membelikan anak istri baju Ramadan. Meskipun saran saya itu nanti belinya itu jangan di 10 hari terakhir. Karena itu fokus kita ngajar Lailatul Qadar, itu penutupan ya sehingga benar-benar menjadi fokus kita untuk akhirat. Kalau mau nyari ya di sebelum 10 hari terakhir. Bahkan kalau bisa online saja, nggak usah kita ke pasar. Atau sebelum Ramadan mungkin saja. Bisa, tapi nanti tidak terhitung amalan di Ramadan. Maksudnya belanjanya? Belanjanya iya, ngasihkannya gitu. Itu trik dan tips kemudian itu kan bisa kita lakukan. Ya. Masalahnya kalau kita pengen ngasih sebelum 10 hari terakhir, belikan orang tua, anak-anak kita pakaian, itu masalahnya cuma satu, Mas, belum gajian. Itu aja masalahnya. Ya kalau yang lain insya Allah mah gampang. Tapi belum gajiannya itu yang bikin berat. Intinya amalan apapun kita programkan di bulan Ramadan ini. Ini bisa jadi menjadi amalan terbaik kita di dalam kehidupan kita. Termasuk berkunjung ke orang tua. Termasuk, bahkan itu menjadi utama. Kalau misalnya di beberapa poin misalnya ada orang tuanya yang sudah mendahului, Set. Gencarkan doanya. Gencarkan ya. Iya. Kemudian di antara tips dari Rasul ketika belum ditanya tentang gimana cara menyambung silaturahim bagi orang yang sudah meninggal, maka sambung kerabatnya, sambung orang-orang yang dulu orang tua kita tuh akrab, teman-temannya. Orang tua kita mungkin punya teman-teman besti-bestinya. Orang tua kita sudah meninggal, kita sambung ke besti-bestinya. Saya anaknya Pak ini. Kasih bingkisan dan sebagainya. Itu dihitung berbakti kepada orang tua. Begitu. Doa yang pol gitu ya, Zat. Semakin kita ingat, semakin kita pengen nyambung dengan orang tua kita Ramadan. Dan itu hadisnya tadi beriringan loh itu. 3 tadi kan tentang puasa. Yang kedua tentang orang tua. Yang ketiga ini tentang salawat sebenarnya. Yang disebut nama engkau wahai Rasul namun tidak berselawat. Nah, itu orang yang celaka juga. Insyaallah. Berselawat atas nama Rasul SAW. Ketika sebut ya kita sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kita point of view-nya tadi ya. Ramadan manfaatkan, jangan sampai lewat begitu saja. Di antara amalan terbaik adalah berbakti kepada orang tua. Ya, ini juga menjadi amalan andalan kita di Ramadan ini sebisa mungkin. Insyaallah. Itu ya. Mak teratap ya, Mas. Orang tua gitu ya. Apalagi yang masih ada orang tuanya ya, yuk bareng-bareng itu. Terutama untuk ya pribadi sih, pribadi gitu ya. Masya Allah. Baik, Taib syukran, Ustaz. Kita masuk ke sesi talaki ya, Ustaz ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk nih, alhamdulillah. Tadi sebagai pengantar penyemangat kita gitu ya. Langsung kita masuk ke sesi kedua ini, sahabat sekalian, yaitu talaki online-nya. Ada yang masuk langsung dari Prengapos ini, Zat. Ada Ibu Sri Hartanti, Zat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna maljalan aw magharatin aw muttakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajma'un. Stop dulu. Ibu Sri perhatikan ya di lafadz malja'an. Tadi ibu bacanya dengan maljalan ya. Harusnya itu hamzah ibu ya. Law yajiduna malja'an, bukan maljalan. Ya, kalau lam itu tentu ada apa? Kayak apa namanya kayak gini tuh ya. Mak jelek kunder itu. Apa itu kayak? Ini kayak tanda pancing ya. Oh, apa ya? Ekornya Ekor. gitu. Nah, begitu ya, Bu. Dan ini tidak ada ya. Dan itu adalah hamzah. Malja'an, bukan maljalan. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqab. Ya, stop dulu. Kemudian Ibu perhatikan di wal muallafati. Ya, di sini ada hamzah, bukan muwallafati, bukan wawu Ibu ya. Namun hamzah. Muallafah, bukan muwallafah. Ya, inilah kalau kita dengar adanya istilah muallaf, dari sini. Kata muallaf itu diambil dari sini di ayat 60 surat At-Taubah ini. Wal muallafati qulubum. Dan muallaf itu bukan yang ini ya. Kalau di Indonesia kan muallaf itu sudah masuk Islam 20 tahun itu masih disebut muallaf. Biasanya muallaf itu yang masih butuh diikat ya hatinya, masih butuh dikuatkan. Artinya dia baru-baru. Jadi pendirian itu harus dikuatkan, diikat hatinya. Namanya muallaf. Ya kalau sudah 20 tahun, sudah mapan, bahkan sudah jadi ustadz, ya sudah bukan mu'alaf lagi namanya. Ya sudah muslim gitu aja. Ada batasan waktu nggak, Ustaz? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau waktu secara normatif ya tidak ada. Tapi itu berdasarkan kondisi. Nah kalau kita misalkan orang yang semua masuk Islam disebut mu'alaf, ya kita mu'alaf semua. Nah, kita ya kan ya dari kecil kita belum tahu agama apa, tiba-tiba kemudian kita masuk Islam. Nah begitu Ibu ya, jadi bukan muwallafah tapi mu'allafah. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin
wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Ya, Masya Allah Ibu Sri Hartanti ya. Untuk koreksinya tadi Ibu ya di maljaan ya. Tadi terbaca maljalan ya. Kemudian di muallafati ya terbaca muallafati. Ini kurang konsentrasi ya di dua lafaz tersebut. Selebihnya Masya Allah sudah sangat bagus sekali Ibu Sri Hartanti. Dan Masya Allah semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakillahu khairan Ibu Sri Hartanti ya di Pring Apus, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Lanjut Ustaz dari Kota Ukir Jepara Ustaz. Masya Allah. Ada Ummu Alfiana ini Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'azibaka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu li'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusahum wa hum kafirun. Ya, stop dulu. Ummu Alfiana ya, perhatikan yang pertama di baris paling atas paling kiri di lafaz liyu'adzibahum. Jadi untuk yu-nya itu kurang apa ya istilahnya, kurang mandes gitu. Apa sih bahasanya? Kurang jelas gitu. Kurang jelas, kurang mandes ya. Jadi harusnya kan innama yuridullahu liyu'adzibahum. Jadi kan seperti liyu'adzibahum begitu. Jadi iu-nya itu tidak jelas. Jadi seperti lam langsung ke ain. Kurang maksimal gitu ya. Iya, kan diperjelas harusnya liyu'adzibahum begitu. Kemudian di anfusuhum ya, di wa tazhaqu anfusuhum. Tadi Ibu baca dengan anfusahum ya. Ya. Anfusum ya Ibu ya, kurang teliti di situ. Nah, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muttakhalal lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Ya, stop dulu. Nah, di sini Ummu Alfiana di huruf kha ya, aw muttakhala. Nah, kha-nya tadi terlalu bersih ya. Jadi seperti ha Ibu ya, jadi aw muttakhala kan begitu tadi. Harusnya ada suara khas lah dari huruf kha, aw muttakhala, kha. Au muddakhala, jangan au muddakhala. Itu terlalu bersih sehingga ya seperti hak begitu. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yashatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallaha min fadlihi wa rasuluhu inna ilallah wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ya, stop dulu. Nah, di sini juga Ibu di sayu'tinallahu. Ya, tadi Ibu baca sayu'tinallaha. Ya. Jadi huha atau fathah dhammah. Ya. Kalau dalam istilah nahwunya adalah mansub marfu', ya, itu maknanya bisa menjadi sangat berbeda sekali, Mas. Ya, misalkan di awal-awal At-Taubah itu ada lafaz annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh yang betul. Nah, ketika orang membacanya annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah, ini maknanya sudah sangat berbeda. Yang betul annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh itu artinya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik ini. Namun ketika dibacanya wa rasulah itu artinya menjadi begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasul. Jadi Rasul dan musyrik ini menjadi satu kelas, satu objek kalimat ya, sehingga
kalau salah begitu maknanya. Ya, harusnya kan Allah dan Rasul berlepas diri dari mereka orang-orang musyrikin. Gara-gara Rasuluh terbaca Rasulah itu begitu. Maknanya menjadi Allah itu berlepas diri dari Rasul dan orang-orang musyrik. Makanya tentang harokat itu benar-benar harus teliti. Ya harus benar-benar teliti dan jangan sampai salah begitu. Makanya ini tadi Bu ya disayu'tinallahu bukan ha, lebih teliti lagi. Ini berarti tipsnya kembali ke yang dulu awal ya Ustaz. Berarti tartil, Ya. pelan-pelan, kemudian fokus konsentrasi gitu ya. Jadi Dua hal yang sering kita ingat. Apa itu? konsentrasi dan konsistensi. Konsistensi. Ini pokoknya tidak boleh lepas ketika kita mau baca Quran. Ya, makanya ini penting sekali. Kenapa konsentrasi itu tadi jaga nih gitu. Ya. Biar nggak salah harokat, salah huruf, itu kan konsentrasi. Konsistensi itu terkait dengan kita konsisten mengucapkan huruf. Misalkan kita selama ini ditegur huruf to. To kita kan orang tebal. Ketika ditegur kita sudah bisa. Oh, sudah bagus to-nya. Namun nanti ketika belakang kalau tidak konsisten akhirnya tidak tepat lagi begitu. Makanya dua hal ini, konsistensi, konsentrasi. Lanjut. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghurimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Ya, Masya Allah. Ummu Alfiana ya Alfiana. di Jepara. Ya, Ummu catatannya kurang konsentrasi ya. Jadi kesalahan-kesalahannya bukan di tidak bisa mengucapkan huruf tertentu ya, namun lebih ke ya kurang konsen aja sehingga harokat tidak terbaca sebagaimana mestinya begitu. Nah, barakallahu fik wa jazakillahu khairan untuk Ummu Alfiana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ummu Alfiana ya di Jepara. Kita geser sedikit agak ke selatan ya. Ini Kota Wali ini. Oh, Demak ya. Demak ya. Ustaz. Kota Wali Demak ada Ibu Endang ya Ustaz. Ini Ustaz kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'tibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Lau yajiduna malja'an au magorotin au muddakhalal lawallau ilaihi wahum yajmahun. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu
hasbunallah wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi ragibun. Ya, stop dulu. Ibu di waqalu hasbunallahu kemudian sayu'tinallahu ya. Dua hu-nya agak keseret tadi Ibu ya, sehingga seperti panjang ya. Jadi seperti waqalu hasbunallahu sayu'tinallahu. Nah, itu kan hu itu kan sudah terayun ya. Terayun itu sudah jadi panjang. Ya, sambil ambil nafas begitu. Bisa jadi ya. Harusnya kan tidak ada suara tambahan begitu. Ya. Jadi waqalu hasbunallahu sayu'tinallahu min, begitu kan, tidak hu ya, tidak diseret ya. Ya tentu karena persiapan ke lafaz berikutnya ya. Sehingga terseret begitu. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatam minallah wallahu alimun hakim wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udun qul udunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Ya, stop dulu. Ibu perhatikan di huruf dzal ya. Perhatikan di situ ada beberapa huruf dzal. Ya. Yang tadi beliau membacanya itu hampir ke huruf dzal. Jadi seperti yang tidak ada titiknya. Iya, jadi seperti wa minhumul ladzina yu'tunan nabi. Kemudian wa yaquluna huwa udun. Qul udunu khairil lakum. Nah, ini kesalahannya memang sering terjadi. Penyebabnya kenapa? Karena dia meletakkan ujung lidah di belakang gigi seri atas. Jadi kan itu di belakangnya. Di belakangnya itu jadi huruf dal. Ya. Makanya ujung lidah itu bukan di belakang gigi tapi di ujungnya. Nah, di sini. Di situ. Uzun. Namun jangan terlalu banyak. Tipis Z-nya. saja ujungnya aja. Uzun. Ya, jadi kalau kita mau apa istilahnya ya? Anatomi lidah ya. Anatomi lidah itu begini. Ini misalkan lidah, ujungnya itu udah titik depan ini ujung. Uzun. Nanti Uzun. kanan kiri ini sudah masuk ke tepi lidah. Nah, ujungnya paling depan itu. Tipis saja. Tidak usah terlalu lebar. Kalau terlalu lebar yang nempel nanti jadi seperti tebal. Begitu. Malah susah. Jadi ujungnya aja ini. iya, ujungnya saja. Proporsional lah. Gitu. Waladina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Luar biasanya, Masya Allah, di waladhi itu terbaca dal, waladhi. Nah, di yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim itu sudah bisa. Artinya berarti tidak konsisten. Iya. Nah, sebenarnya Ibu bukan tidak bisa, Ibu tuh bisa. Hanya memang terkadang tidak konsisten begitu. Nah, makanya dua hal tadi ya, konsistensi, konsentrasi. Ya, begitu ya Ibu Endang, semoga koreksi yang kami berikan tadi bisa difahami dengan baik ya dan bisa menjadi bahan untuk belajar kembali. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Endang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakillahu khairan Ibu Endang ya yang ada di Demak, semoga juga menjadi manfaat untuk kita semua apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi ya.
Dan tidak terasa Ibu Endang sebagai penutup di perjumpaan kita sayang siang sekali ya. hari ini, sore hari ini, Ustaz. Ustaz, mungkin sebelum kita closing, Ustaz ada Baik ya. penutup untuk kita, Ustaz. Ini sedikit renungan saja. Ini mengulang sebenarnya apa yang kita sudah sampaikan tadi di depan, tapi ini sebagai perenungan buat kita semua bahwa kita ingat ya bahwasanya usia kita itu pendek. Ya. Kemudian amal soleh kita sedikit dan belum tentu diterima. Ya. Kemudian dosa kita banyak dan semuanya pasti tercatat dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya. Maka Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kalau di kesempatan terbaik kita tidak bisa berubah menjadi baik, terus kapan lagi? Ya. Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk mempelajari Al-Quran karena Ramadan adalah syahrul Quran. Kalau dengan segala fasilitasnya ya Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan, kita belum tergerak untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, terus kapan lagi? Makanya jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum terbaik dalam kehidupan kita dan jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah diri kita menjadi lebih baik, bukan hanya kemudian menjadi rutinitas belaka. Ya. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas ilmu-ilmunya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon. Talaki online.